Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberi kita kesempatan untuk berbagi ilmu pada hari ini. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umat Islam seluruh dunia yang setia mengikuti jalan yang telah beliau tunjukkan. Tanggapan menurut ajaran Islam. Apakah Nabi Sulaiman meminta bantuan jin untuk memindahkan istana Ratu Bilqis? Pendahuluan. Pertanyaannya, apakah Nabi Sulaiman alaihissalam meminta bantuan jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis menyentuh ranah penting dalam akidah Islam? Bagaimana pemahaman kita terhadap mukjizat para nabi, bagaimana posisi makhluk gaib seperti jin dalam kehidupan manusia, serta batas-batas syariat dalam hal memanfaatkan kemampuan gaib. Untuk menjawabnya secara utuh dan jernih, kita perlu meninjau langsung ayat-ayat Al-Quran, disertai penjelasan dari para ulama besar Islam, agar tidak salah dalam memahami kisah luar biasa yang terjadi dalam kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertama, kisah singgasana Ratu Bilqis dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 38-40. Qala, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri? Qala ifritum minal jinni ana, atika bihi qabla an taquma min maqamik, wa inni alaihi laqawi amin. Berkata ifrit dari golongan jin, aku akan membawakan kepadamu singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Qala, alladhi indahu ilmun minal kitabi, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Berkata orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, aku akan membawakan singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ayat 38-40. Penjelasan para ulama tafsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ifrit dari kalangan jin memang menawarkan diri untuk memindahkan singgasana tersebut. Namun Nabi Sulaiman tidak menerima tawaran jin tersebut. Sebaliknya, Nabi Sulaiman menerima tawaran dari seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Siapakah orang ini? Para ulama berbeda pendapat. 1. Menurut sebagian besar mufasir klasik seperti Mujahid dan Said bin Jubair, orang tersebut adalah Ashif bin Barkhia, seorang manusia saleh dari kalangan Bani Israel dan sekretaris Nabi Sulaiman yang mengetahui Ismullah Azam, nama Allah yang agung. 2. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa orang ini bukan jin, melainkan manusia yang diberi karamah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Imam Al-Alusi dalam Ruh Al-Ma'ani juga menegaskan bahwa kekuatan itu bukan dari jin, melainkan dari karunia Allah kepada hamba yang dekat kepadanya. Maka dapat dipahami bahwa Nabi Sulaiman tidak meminta bantuan jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis, melainkan menerima pertolongan dari seorang hamba Allah yang diberi ilmu dan karamah oleh Allah Ta'ala. Ketiga, peran jin dalam pemerintahan Nabi Sulaiman. Benar bahwa jin tunduk kepada Nabi Sulaiman atas kehendak Allah. Hal ini bukan karena Nabi Sulaiman mempelajari ilmu gaib atau sihir, tetapi karena mukjizat kenabian. Firman Allah, وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَالْجِنَّ وَيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ. Dan kami tundukkan kepada Sulaiman angin dan jin. Mereka bekerja untuknya menurut apa yang dikehendakinya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, mukjizat ini adalah bentuk kekuasaan Allah yang menunjukkan kenabian Nabi Sulaiman. Jin tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, melainkan tunduk karena perintah dari langit. Keempat, hukum meminta bantuan jin dalam Islam. Islam melarang keras manusia meminta bantuan jin di luar dari bentuk mukjizat kenabian. Adapun manusia biasa yang memanggil jin, meminta pertolongan mereka, atau bersekutu dengan jin untuk mendapatkan kekuatan gaib, termasuk dalam perbuatan syirik atau sihir, yang dosanya sangat besar. Allah berfirman,
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. Dan sesungguhnya ada orang-orang dari manusia yang meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu menambah mereka dosa dan kesesatan. Menurut Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali, mempercayai jin atau mengandalkan mereka dalam urusan duniawi atau spiritual tanpa izin syari, termasuk dalam dosa besar dan dapat merusak akidah. Kesimpulan dan renungan. Dari keseluruhan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Nabi Sulaiman tidak meminta bantuan jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Jin memang bekerja dalam kerajaan Nabi Sulaiman, namun mereka tunduk karena perintah Allah, bukan karena permintaan pribadi atau sihir. Singgasana Ratu Bilqis dipindahkan oleh seorang hamba yang memiliki ilmu dari kitab Allah, bukan oleh jin. Meminta bantuan jin di luar kenabian, termasuk dalam perbuatan yang dilarang keras oleh agama, dan dapat mengarah kepada kesyirikan. Doa penutup. Allahumma faqihna fid din, waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang benar dalam agamamu, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu, mengikuti yang terbaik darinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan petunjuk serta kekuatan untuk kita terus beramal baik.